internasional memainkan peran vital dalam memperkenalkan Islam ke wilayah ini, dengan pelabuhan-pelabuhan pesisir Sumatera dan Jawa menjadi titik transit utama bagi pedagang muslim. Kontribusi kerajaan-kerajaan Islam dalam mengokohkan posisi Islam di Nusantara melibatkan dukungan politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Samudra Pasai, Demak, dan Aceh memainkan peran penting dalam mendirikan ajaran Islam ke berbagai wilayah. Dan materi ketiga, Islam di masa penjajahan. Pendidikan Islam masa pendudukan Belanda dan Jepang, bahwa pendidikan pada Islam masa penjajahan Belanda di Indonesia, pemerintahan kolonial Belanda sangat membatasi aktivitas madrasah. Mereka melakukan itu karena perasaan takut terhadap umat Islam yang sangat mulai berkembang. Para ulama dan relawan penjajahan sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari reaksi terhadap peristiwa yang berkembang pada tahun-tahun terakhir pemerintahan pemerintah Hindia Belanda tentang rencana pembuatan undang-undangan perkawinan yang dipandang sebagai campur tangan pemerintahan kolonial terhadap Islam. Oleh karena itu, muncul protes-protes umat Islam di mana pemimpin-pemimpin Islam bersepakat untuk bersatu. Akhirnya, sampai pada titik di mana ulama-ulama bersama-sama mendukung dibentuknya Majelis Islam Al-A'la Indonesia atau MIA. Berikutnya materi keempat, yaitu berjudul Perkembangan Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, Islam telah memberikan kontribusi penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Peran dalam pembangunan nasional yang pertama itu adalah Islam berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Penerapan prinsip-prinsip Islam turut membentuk dasar moral dan etika dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Yang kedua itu kontribusi organisasi Islam. Pertama itu adalah pendidikan. Organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, menyediakan pendidikan agama dan umum, serta memberikan beasiswa untuk siswa berprestasi. Kedua itu adalah sosial. Melalui kegiatan filantropi dan pemberdayaan ekonomi, organisasi Islam membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menyediakan layanan kesehatan. Yang ketiga itu adalah politik. Organisasi Islam terlibat dalam politik dengan mendukung partai politik, advokasi, kebijakan, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam pembuatan kebijakan publik. Secara keseluruhan, Islam berperan besar dalam membentuk identitas nilai-nilai sosial dan kebijakan-kebijakan nasional Indonesia, meskipun tetap menghadapi tantangan menjaga pluralisme dan menyelaraskan toleransi dengan modernitas. Nah, materi kelima itu berjudul Islam Kontemporer di Indonesia. Islam dan negara sebagai wacana yang didominasi tema-tema politik dan ekonomi baik bagi negara maupun bagi agama. Dapat dikaji dengan menggunakan berbagai pendekatan. Teori politik Islam tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara agama atau negara Islam Indonesia, tetapi lebih pada pengisian ruang-ruang agama politik Islam Indonesia di era kontemporer harus diartikan sebagai upaya untuk selalu menyesalkan teknologi, perkembangan isu-isu demokrasi, gender, HAM, pluralisme secara nasional dan internasional. Itu materi terakhir berjudul Kontribusi Islam terhadap Peradaban Dunia. Ajaran Islam menyebar ke seluruh dunia selama berabad-abad dan dengan sendirinya meninggalkan tinta emas dan toleransi positif berupa ilmu pengetahuan kepada peradaban dunia. Walaupun kekuasaan Islam absolut sudah tidak ada lagi, hal ini disebabkan penyebaran Islam ke daerah-daerah tidak dimaksud untuk merampas kekayaan tersebut. Peradaban Islam dapat berkembang pada masa ini sebagian berkat kerja keras para ilmuwan dan penelitian. Selain itu, ilmuwan muslim juga mengembangkan cara berpikir dan kecerdasan otaknya untuk berpikir dan menciptakan sesuatu yang baru dalam ilmu pengetahuan. Di Barat, Islam berperan penting sebagai pemberi perkembangan peradabannya, meskipun Barat kini telah menjadi simbol kemajuan peradaban dunia. Perkembangan peradaban dunia dapat dilihat sebagai interaksi berbagai faktor seperti organisasi, gagasan, nilai, dan tradisi budaya, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di suatu tempat dan waktu tertentu.
hal ini terlihat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang baik secara individu maupun kolektif. Itu saja penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.